Langes S233 ini versi terbaru yang dimana dia sudah support aplikasi yaitu Langes Audio yang bisa di-download di Google Play. Kita akan langsung buka, tapi sebelumnya ini bentuk tulisannya. Di sini ada tulisan My Glow, kemudian di sini udah ada segelnya, sudah saya sobek. Kemudian di bagian sini sudah jelas juga. Kemudian di depannya seperti ini ada tulisan Strong Magnet ya. Kita akan langsung buka sekarang dan kita akan review habis-habisan. Jadi dalam paket pembeliannya ini ada kartu garansi, biasanya kartu garansi seperti ini, kartu garansi. Kemudian buku panduan manualnya di sini udah panjang banget ya, pakai bahasa Inggris dan multibahasa juga di bagian yang lain. Kemudian di dalamnya ada, ini udah kosong. Di dalamnya ada, ini ada kabel data Type-C. Ini kabel data Type-C. Dan kemudian lanyardnya. Dan yang terakhir adalah speakernya. Jadi ini seperti kertas mika ya. Jadi seperti ini bentuknya. Biar saya zoom dulu. Oke. Jadi ini bentuknya. Di belakangnya ada tulisan model Langes S233 dan keterangan baterainya 1800 mAh. Kemudian rate powernya 8 dan maksimalnya 12 watt. Dan input charge-nya 5 volt 1 ampere. Dan di sini ada versi seperti biasa yang saya perhatikan adalah LPD22411. Karena kemungkinan nanti ini akan berubah saat ada generasi selanjutnya dengan produk yang sama. Dan di belakang sini ada Strong Magnet, tulisan Strong Magnet. Dan di atasnya di sini ada power on. Di sini ada vibrance RGB-nya, nyalanya. Kemudian tombol min, tombol play atau pause, kemudian tombol plus, dan ini tombol TWS, pairing 1:1 atau 1:1 ya. Jadi di sini ada 1, di sini ada 1. Oke, saya akan coba langsung nyalakan. Cukup 3 detik. Jadi itu bunyi ininya ya. Bunyi koneksinya seperti itu. Coba kita ulangi, kita bunyikan, kita deketin mic-nya. Itu bunyi matinya dan ini bunyi hidupnya. Dia mencari koneksi. Ya, seperti bunyi akustik. Oke, kita langsung review dengan tes beberapa audio ya. Oh, tidak, kita akan tes ininya dulu. Yang perlu teman-teman ketahui di sini adalah di sini ada mode warna ya di sini. Kalau tidak salah ada 7 mode warna dan di dalam aplikasinya sendiri itu ada 5 kalau nggak salah ya modenya. Ini mode pertama, ini namanya mode emerald namanya. Ini mode emerald dan ini mode pindah-pindah, warnanya seperti ini, berpindah. Kemudian ini berganti-ganti. Kemudian satu warna lagi, satu warna lagi, satu warna lagi, satu warna lagi, dan dia akan off. Atau kita bisa off kan langsung di klik tahan selama 3 detik ya. 1, 2, 3. Dia akan off. Tapi kali ini saya akan nyalakan dulu. Dan saya akan connect langsung melalui aplikasi Langes Audio yang sudah saya download. Lagi.
maka ini bisa login. Kita tambahkan devices, kemudian kita pilih bagian speaker. Sebentar, izinkan lokasi, balik lagi, klik confirm, izinkan, dan di sini kita akan menemukan nama Bluetoothnya itu Langes S233. Ini klik aja sampai dia pairing, seperti bunyi akustik. Dan di sini terdapat menu utamanya adalah ini yang berisi equalizer. Jika kita buka menu equalizer di sini, terdapat beberapa kustomisasi ya. Yang pertama pop itu flat, kemudian dance music, kemudian klasik, kemudian super bass, cinema live, dan blues. Kemudian di sini kita juga bisa setting atau customize milik kita sendiri gitu. Ini bisa kita setting sendiri. Teman-teman bisa mengikuti settingan equalizer yang sudah saya perbaiki di gambar ini. Oke. Kemudian di bawahnya sini ada tombol play, tombol next, dan tombol control volume. Kemudian di light mode, kita lihat di sini light mode ya. Kita taruh di sini aja. Di light mode ini bisa dikontrol. Yang nyala sekarang ini adalah mode emerald gradient. Yang kedua adalah colorful, dia ganti-ganti. Ya. Kemudian yang ketiga adalah colorful breathing. Dia seperti bernapas, cuman berganti-ganti warna. Kemudian single color dan warnanya off atau lampunya off. Yang jadi bug di sini atau beberapa kendala adalah di single color. Saya tidak setuju dengan warna merah yang ada di sini. Teman-teman bisa lihat, ini warna kuning, benar warna kuning. Warna oranye masih nyambung, warna ungu masih nyambung, warna hijau, dan sekarang kita akan lihat warna pink. Ini warnanya pink, bukan merah. Jadi teman-teman bisa, bentar saya fokuskan dulu ya. Saya pastikan bahwa saya nggak picak teman-teman. Jadi ini bukan merah, ini lebih ke pink, ini sangat soft sekali, bukan merah menyala seperti ini. Warna merah yang asli itu adalah seperti ini. Sebentar. Seperti ini merah. Baru kuning, baru hijau. Terus lihat satu berwarna merah. Belum. Nah, ini baru berwarna merah. Nah, seperti itu. Jadi itu bugnya, ini lucu sekali teman-teman. Jadi kita kembali kita bahas menunya. Dan di sini ada menu TWS atau True Wireless Stereo yang kita bisa sandingkan dengan satu tipe yang sama, yaitu Langes S233. Dan di sini ada menu Find Speaker. Jadi ketika kita tidak tahu tempat atau letak speaker kita taruh di mana, di kamar mandi atau di mana, kita bisa klik di sini, maka akan muncul sepeta. Jadi ini masih loading. Jadi belum muncul ya. Jadi menu untuk mengetahui di mana posisi ini speaker kita adalah dengan mengklik tombol yang ada di sini. Dan dia akan bunyi. Nah, seperti itu. Setelah mapnya sedikit terdownload, nanti akan kelihatan grafiknya bahwa saya berada di tempat ini atau speakernya berada di tempat ini. Kemudian di menu di bawahnya di sini adalah OTA upgrade. Di sini masih menggunakan versi terbaru, yaitu versi 1.0.0. Kemudian di sini ada menu rename device name. Cuma di sini ada salah ketik ya, developernya kocak juga sedikit. Rename device name. Di sini kita bisa rename ya. Yang awalnya Langes S233 yang di sini saya misalnya akan rubah jadi Langes S233. Bisa lihat nggak nih? S233 Nemo, konfirmasi. Dan dia akan
connect ulang. Modifikasi nama sukses. Di sini ada tulisan modifikasi nama sukses. Efek akan terasa apabila kita sudah restart. Jadi ini kondisinya sudah restart ya. Kita konfirmasi. Coba kita nyalakan kembali. Kita konekkan kembali. Nah, terkonek juga. Jadi kita klik langsung. Kita akan coba pakai musik ya. Di sini saya akan cari musik. Oh ya, kita belum lihat ininya juga ya, yang ada di sini. Port yang ada di sini itu adalah port Type C ya. Di sini itu ada port Type C dan di sini ada lubang kecil. Apakah teman-teman bisa lihat? Ada lubang kecil di sini. Ini bukan SIM ejector atau apapun ya. Jadi ini adalah indikator dari baterai. Mungkin baterai sekarang ini sekitar 90% ya kalau tidak salah. Tapi kita akan coba cas dengan kabel datanya dan kita akan lihat nyalanya seperti apa saat dicas. Di sini saya punya power bank 1 ampere karena dia butuhnya 1 ampere ya. Kalau lebih khawatir nanti kena di baterai. Kemudian kita masukkan. Kita colokkan, kita aktifkan. Dia akan menyala merah di sini. Ini teman-teman. Jadi ini indikator ya, bukan SIM ejector. Jadi seperti itu. Kita akan lanjut coba suaranya dengan equalizer bawaan. Untuk equalizer yang disempurnakan, teman-teman bisa kembali ke beberapa menit yang lalu. Sini kita akan coba connect ya. Saya akan putar playlist yang ada di sini. Ini aja. Kita akan tes suaranya. Dan mikrofon murahan ini akan saya taruh di dekat playlist ini. Dan sebelum, saya mohon maaf teman-teman, saya belum coba magnetnya di sini. Saya punya silet. Jadi dia nempel. Dia bisa nempel. Dan tempelannya itu semakin panjang besinya, semakin kuat. Dia akan semakin kuat. Kalau besi yang tempat kita tempel itu lebih panjang menyesuaikan yang ini, atau lebih juga bisa. Oke, kita lanjut. Maaf teman-teman. Jadi ini suaranya lebih mirip ke ini ya, sejenis portable speaker yang ukurannya hampir sama seperti Anker Select 4 Go ya mungkin. Tapi bedanya adalah di Anker Select 4 Go itu dia lebih terbuka suaranya, lebih open gitu. Ini bisa dibilang dalam, tapi enggak mendem. Ini bisa dibilang dalam tapi enggak mendem dan enggak juga bolot. Cuman clarity dari suara ketukan, suara vokal ini renyah sekali. Kita akan coba dengan vokal. Untuk yang bass yang tadi sudah dapat juga, cuman mungkin sekitar kalau Lenyes yang seperti ini dia mendapat bass itu sekitar 80% mainnya. Dan ini kira-kira adalah saya simpulkan ini sekitar 40 sampai 50% bassnya main gitu. Jadi ini cocok untuk semi outdoor ya.
Untuk indoor juga cocok karena nggak terlalu nyakitin banget telinganya, suaranya. Jadi kita akan lanjut tes ke vokal ya. Kita tes vokal dengan lagu yang ini. When you try your best but you don't succeed, when you get what you want but know what you need, when you feel so tired but you can't sleep, stuck in reverse. Oke, jadi itu suara untuk vokal, maaf. Oke, jadi itu suara untuk vokalnya teman-teman. Dan kita selanjutnya akan coba dengan yang lebih nendang-nendang ya. Misalnya yang ini. Vivos. Control. Jadi seperti itu kualitas suaranya dari vokal, kemudian di bassnya dan keseluruhannya. Dan posisi speaker membrannya ada di sini. Dengan lempengnya dia cekung ya, bukan cembung di sini. Dan di sini adalah radiator pasifnya ada di sini. Jadi buat teman-teman yang mau pilih speaker ini untuk keperluan yang enggak terlalu menggelegar tapi masih sangat cocok, bisa pilih yang ini. Untuk link pembeliannya nanti saya taruh di kolom deskripsi ya, dan di kolom komentar. Oke, jadi itu aja reviewnya untuk Lenyes S233. Masih still worth it untuk harga di bawah 300 dan di atas 280 atau 250 ya, bisa dibilang di atasnya itu, tapi nggak nyampe. Saya dapat itu harga 300, nggak nyampe seperti itu. Saya dapatnya harga di sini saat saya beli itu adalah 292.000 dibulatkan seperti itu. Jadi ini review untuk Lenyes S233. Mengenai semua fitur di sini udah jelas, bahwa di sini saat bunyi juga dinyalakan, dia nggak ikut kedip-kedip mengikuti jedak-jeduknya, enggak. Dia tetap mengikuti aturan yang ada di dalam sini. Dan speaker ini nggak bisa multi connect di 2 HP seperti Anker Select 4 Go. Tidak bisa connect sekaligus 2 HP, tapi mesti satu-satu, karena sudah saya coba. Jadi seperti itu teman-teman, semoga ini lebih jelas ya reviewnya, bongkar-bongkarnya. Oke, terima kasih. Thank you.